Tapi kalau bicara Terus soal Islam, iman Kristen, orang kalau Islam orang yang Kristen bicara, bicara Islam, ya, kalau oh orang baru Kristen dikatakan bicara penistaan. Islam itu namanya penistaan. Tapi Kenapa? kalau orang Kristen bicara kalau orang Islam bicara Kristen itu Kristen namanya itu bukan penistaan, ilmu dakwah katanya. pengetahuan, Itu dakwah. dakwah Oke. katanya ya. Jadi Yang Bapak bertanya menjadi kenapa hal pertanyaan itu? saya, kenapa hal itu bisa terjadi? Mantap. Ini bagus. Ini pertanyaan bagus ya. Nah, Saya ulangi dulu ya pertanyaannya. Menurut Pak Hayaka, kenapa kalau orang Islam bicara Kristen itu adalah dakwah? Kenapa kalau orang Kristen bicara tentang Islam itu adalah penistaan? Karena rata-rata yang kami bicarakan adalah sesuai dengan tekstual, kontekstual, dan fakta-fakta ilmiah yang memang adalah ilmu pengetahuan. Tapi kalau Kristen rata-rata omongannya semua tipu-tipu. Contoh, Nabi kami dituduh pedofil, tapi nggak bisa membuktikan secara ilmiah. Loh, Bapak jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Allah. Dan ini harus kita soundingkan berulang. Uni diskusi lagi dengan Mikana. Tadi malam saya naik dan dia benar tidak mau menaikin saya lagi. Kenapa? Ya babak belur dong, gitu. Oke, anak-anak dewa boleh tanya ya. Aduh ada musik. Assalamualaikum. Aduh ada musik bang. Kalau ada musik jangan naik dulu lah. Parah banget teman-teman ya. Teman-teman waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kalaupun naik ke atas jangan kayak gitu. Ini kan Komal ini kan di live kan di YouTube. Terus kalian naik ke atas ada musiknya. Lagi pula nggak bagus loh kayak gitu. Masuk ke room-room orang terus di samping tuh masih noise banget. Ya kondusifkan karena kita membicarakan tentang agama. Kita di sini tentang diskusi, bukan room gibah atau room sapa-sapa hai bukan. Ini bukan room cari jodoh, bukan. Ini adalah room tempat diskusi lintas agama di mana saya selaku pemilik Kumal yang juga adalah narasumber. Ya, halo Kopi. Ya, halo, assalamualaikum. Agamanya? Islam, Muslim. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan, Bang Kopi? Ya, ya, saya nih tertarik sekali dengan Uni ini ya,
pencerahannya dan luar biasa nih wawasannya. Iya Bang. Ada yang mau disampaikan lagi Bang? Ya. Terus ada poin yang mau disampaikan di sini. Tema kita Yesus bukan Allah. Dan kemudian kita boleh di sini membahas tentang teologi, Islamologi, dan Kristologi. Iya, karena memang ya Yesus ya Nabi Isa sebagai nabi ya. Jadi itu memang udah yang kita yakini. Ini bukan masalah yakin Bang, maaf. Kita di sini, saya di sini kan pendiskusi itu tidak membawa pandangan subjektif, bukan membawa pandangan dari Islam, tapi membawa pandangan ilmiah, artinya pandangan yang diakui secara ilmu pengetahuan. Yesus bukanlah Allah, ini bukan dari pandangan Islam, tapi pandangan seluruh dunia sebenarnya. Nah, jadi teman-teman yang naik ke atas itu, kalaupun naik ke atas minimal nyambung dengan tema kita, sampaikan apa yang menjadi edukasi atau knowledge atau ilmu pengetahuan. Kalau tidak, silakan bertanya saja. Silakan. Dan di sini sebenarnya prioritas kita non muslim. Kalaupun orang Islam naik ke atas, ya itu harus berbagi ilmu gitu. Kalau hanya cuman ngobrol sampai sapa, saya sudah bilang ini komal diskusi lintas agama. Kita kurangin ngobrol-ngobrol nggak penting, kita banyak bicara tentang ilmu pengetahuan begitu. Iya, ya benar sekali nih Uni kan. Maksudnya yang kita yakini sekarang kita kan berbicara tentang kebenaran ya, tentang kebenaran yang kita yakini ini adalah kebenaran ya. Tidak mungkin ya seorang manusia itu memang menjadi seorang nabi ya, seorang manusia dikatakan sebagai pencipta. Dan itu secara logika dan akal ya harus diterima akal. Segala yang ini yang kita yakini ini harus betul-betul benar. Itulah. Iya, oke. Dalam kita beragama Islam juga kan, walaupun ada ya perbedaan di antara kita dan lain sebagainya, itu kita kan harus mencerna dengan mencari yang benarnya yang mana gitu. Iya betul. Oke, di sini makanya tempat diskusi. Oke, ada lagi yang mau saya disampaikan Bang sebelum saya turunkan? Oh iya, udah mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Makasih banyak nih Uni udah. Oke, sama-sama. Terima kasih ya, sama-sama. Ya. Ya. Makasih Bang. Iya, Buat sama-sama. teman-teman yang mau naik, silakan berbagi info, berbagi ilmu, berbagi knowledge boleh ya. Dan yang prioritas adalah non muslim yang ingin bertanya tentang Islam ya. Di sini nonis naik bertanya tentang Islam. Yang Islam kalau bisa jangan bertanya ke saya, kalau bisa berbagi ilmu ya. Kalau ada orang Islam yang naik itu jangan bertanya ke saya. Ya, kalau kalian mau memperdalam agama Islam, jangan sama saya. Cari yang guru yang lebih mursyid gitu. Nah, yang naik di sini adalah orang-orang yang betul-betul ingin belajar, ingin tahu tentang bagaimana cara memahami Islamologi yang dasar dan yang standar-standar aja. Kemudian tentang Islamologi, teologi dan juga Kristologi. Halo Nita, shalom juga. Ya di sini betul-betul teman-teman kita yang Kristen atau non-Muslim apapun agamanya betul-betul bertanya saja ya, bertanya, betul-betul bertanya. Maksudnya saya tidak paksa kalian untuk menjelaskan agama kalian sehingga nanti kalian merasa kesulitan. Tapi jika kalian mau menjelaskan agama kalian juga saya tidak larang. Hanya saja nanti paling saya tanggapin karena saya juga belajar agama kalian. Seperti itu ya. Dan buat kalian yang muslim bantu dan support Komal ini, Komal diskusi lintas agama, bukan Komal pendalaman internal Islam. Nah, dan buat kalian semua yang juga tertarik untuk membahas satu tema yang ingin kita angkat atau yang ingin kalian angkat, kalian ingin bicarakan sama saya, silakan kalian naik ke atas, nggak masalah. Dengan catatan kalian tidak boleh menghujat, ya, tidak boleh menghujat dan tidak boleh merendahkan organisasi, personality seseorang atau merendahkan komunitas tertentu gitu, agama, sekte, ras dan segala macam. Tidak boleh tendensius, maksudnya tidak boleh memberikan argumen subjektif yang tendensius, tetapi boleh memberikan argumen yang memang ada landasan ilmiahnya.
Oke, mungkin kita langsung kajian materi ya. Buat teman-teman semua, mungkin teman-teman sering sekali dengar saudara-saudara Kristen kita itu bertanya pertanyaan yang mungkin sebenarnya bukan tidak bisa dijawab, tapi pertanyaan tersebut sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang tidak tepat ditanya kepada Tuhan. Misalkannya begini, kalau misalkannya pertanyaannya, Tuhanmu udah makan siang belum? Nah, itu pertanyaan yang tidak relevan ya. Kenapa? Yang namanya Tuhan tidak butuh makan, kecuali memang Tuhannya orang yang butuh makan atau Tuhannya kelaparan. Maka boleh ditanyakan, Tuhan kamu udah makan siang belum? Nah, kan gitu ya. Itu baru boleh. Tapi misalkannya kalau kita tanya kepada Tuhan agama samawi, tepatnya itu agama samawi bukan termasuk Kristen ya, karena aku termasuk orang yang tidak mengklasifikasikan Kristen sebagai agama samawi. Justru Kristen aku anggap aku masukkan ke dalam agama pagan. Kalau dalam pandangan aku yang secara subjektif, bukan karena kebencian, tapi karena fakta-fakta atau karena pembelajaran. Ya, Kristen termasuk ajaran pagan karena menyembah pagan ya. Karena pagan ini adalah makhluk, mau manusia, mau roh, mau pohon, kayu, batu, itu termasuk pagan. Yang bukan pagan adalah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Musa, dan juga Yeshua. Itu bukan penyembah pagan. Nah, kalau dalam tradisi agama samawi, kita mengenal istilah tauhid, juga sebenarnya monoteis yang murni, bukan agama yang monoteis campuran atau agama sinkretisme. Nah, kalau kita bicara agama samawi, kita akan bicara tentang bagaimana Yahudi, Nasrani, dan juga Islam, bukan Kristen ya. Maaf ya, aku bilang Yahudi, Nasrani, dan Islam. Nah, kalau kita bicara tentang Yahudi, sebenarnya Yahudi ini itu bermula, teman-teman, bermulanya bukan dari pertama Nabi Musa. Karena kalau kita lihat sendiri, Nabi Musa bukan Yahudi, tapi Lewi ya. Karena Yahudi ini bukan ini. Teman-teman harus tahu bahwa kata Yahudi ini berasal dari kata Yehuda. Yehuda ini adalah salah satu anak dari Yakub alaihissalam. Nah, jadi keturunan si Yehuda inilah boleh dikatakan Bani Yehudi. Nah, tapi tidak semua Bani Israel itu Yahudi, tapi yang namanya Yahudi pastilah Bani Israel. Nah, salah satu yang tidak menjadi Yahudi itu harusnya adalah suku Lewi, Ruben, Simeon, dan lain-lain gitu. Mereka tidak bisa dikatakan Yahudi. Nah, kata Yahudi ini saat sekarang ini dipakaikan untuk seluruh orang yang mengaku sebagai Bani Israel, walaupun nggak bisa dibuktikan secara apa ya, aku bilangnya secara medis, karena nggak ada tes DNA-nya. Dan lagi pula kayaknya sulit sekarang ini menentukan mana Yahudi asli, mana yang tidak, karena ada diaspora. Beda dengan Arab, teman-teman ya. Kalau Bani Arab itu tidak ada. Ini aku kasih masalah sosialnya dulu nih. Kenapa kita tidak bisa menafikan nenek moyangnya orang Arab, suku Quraisy, sampai ke Nabi Ismail alaihissalam? Pertama, terjaga dari genealogi ini dari lisan, artinya dari tradisi lisan. Yang kedua, orang-orang di Arab itu belum pernah dijajah lalu digantikan penduduknya. Diaspora tuh belum pernah. Tapi kalau Yahudi, mereka itu sudah pergi kemana-mana, artinya udah bercampur-campur. Dan kalau ada yang ngaku-ngaku Yahudi sekarang, itu juga harus ada pembuktian. Karena kalau cuma ngaku-ngaku doang kan bisa aja ya, pembuktiannya kan belum jelas ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita bicara Yahudi, Yahudi itu adalah nama etnis dari keturunan si Yehuda. Bukan agama sebenarnya, cuman sekarang disebutkan sebagai agama karena mereka itu mengeksklusifkan diri dalam ritual keagamaan mereka, makanya jadi nama agama Yahudi itu. Nah, itu yang pertama, Yahudi. Yang kedua, Kristen sendiri sebenarnya juga bukan agama yang diajarkan oleh Yeshua, karena Yeshua sendiri tidak pernah menyebutkan kata Kristen. Yeshua itu selalu menyebutkan murid-muridnya dengan talmid, ya murid atau ya pemuritan lah gitu. Nah, Kristen sendiri adalah kata-kata yang muncul dalam bahasa Yunani dari kata Kristos, ya, dari kata Kristos, yaitu terjemahan dari kata Mesia. Dan kemudian Kristen ini adalah orang-orang pertama sekali dari kata ejekan, ya, orang-orang yang diejek-ejek karena dianggap mengikuti orang yang dianggap tidak benar pada waktu itu, oknum yang bersama Yeshua. Jadi Yeshua ini secara historis dianggap oknum, bukan tokoh. Beda dengan Nabi Muhammad SAW, itu adalah tokoh karena mempengaruhi peradaban, memperbaiki peradaban, dan memang diakui kerasulannya oleh prasasti-prasasti yang ada. Salah satunya koin yang sudah saya beberapa kali temukan. Jadi kalau Yeshua itu adalah oknum itu lebih ke negatif ya, orang yang dianggap berlaku menyimpang yang merusak peradaban. Sementara kalau tokoh, orang yang dianggap memiliki pengaruh untuk memperbaiki peradaban atau justru membawa peradaban baru.
Nah, jadi Nabi Muhammad itu adalah tokoh, Yeshua adalah oknum dalam ranah historis, bukan dalam ranah teologis. Tapi kalau dalam ranah teologis, mereka berdua adalah tokoh agama, ya. Perlu dipahami seperti itu. Contoh, kita bisa mengatakan bahwa oknum dari agama tertentu itu adalah seperti Abdullah bin Saba misalkannya, atau siapa lagi ya, atau Amru bin Lu'ay atau Samiri gitu ya. Itu adalah oknum. Nah, jadi kita harus bedakan oknum. Oknum ini biasanya adalah orang-orang yang tidak normal, maksudnya tidak perilakunya itu tidak dilakukan oleh banyak orang, hanya dia sendiri, dan agak sedikit membuat maksudnya membuat negatif lah gitu ya, negatif. Contoh kayak mungkin kalian pernah lihat itu siapa namanya, Sumanto itu oknum ya. Sumanto itu oknum. Luga Tambunan itu boleh dikatakan oknum dalam kekristenan, walaupun aku lebih senangnya dia yang ini kapan kita diskusi. Naik aja Oki buat atur jadwal Oki ya. Naik aja buat aku atur jadwal. Jadi kita bisa katakan bahwa Yeshua itu bukan tokoh tetapi lebih ke oknum. Naik aja deh, kita atur jadwal aja di sini. Nah gitu ya. Nah yang kedua adalah sebelum kita lanjut ke materi tentang transmisi kitab suci dan juga esensi agama-agama samawi ya. Nanti kita ini ya. Oke, naik aja buat atur jadwal. Oke. Nggak bisa balas-balas ini. Assalamualaikum Bunda Rifa. Oke, waalaikumsalam. Ini agamanya apa? Ya, Selamat Oki. siang, Agamanya apa? Maaf mengganggu. Siang. Iya siang. Oke. Kapan ini? Saya Muslim. Ada yang saya mau tanyakan Oh, ya. Bunda Rifa. Apa itu? Gini maksudnya, seperti yang kita tahu kan kalau ada yang orang murtad masuk Kristen atau masuk agama lain lah, terus ada yang mualaf terus masuknya ke Islam. Yang pertanyaan saya, apa ada orang yang masuk Yahudi gitu? Atau Yahudi keluar ke agama lain, ada? Enggak? Apa gimana ya? Yahudi itu sekarang itu sebuah sistem kepercayaan yang eksklusif ya. Mereka itu mengeksklusifkan diri. Tetapi sebenarnya tidak masalah kalau ingin menjadi salah satu penganut Yahudi, walaupun tidak ada darah Yahudi. Sebenarnya itu kayaknya tidak ada larangan deh menurut Bang Billy. Cuman masalahnya Yahudi itu sendiri nama etnis. Jadi nggak ada orang yang bisa jadi Yahudi, nggak bisa, karena itu berdasarkan darah. Genealogi Darah, ya. bukan iya, karena Yahudi itu kan dari kata Yehuda secara esensi. Jadi kalau kita mengembalikan semua kata kepada esensinya, Yahudi itu bukan agama tapi etnik sebenarnya. Hanya saja karena penganutnya itu identik dengan agama, makanya sekarang menjadi nama agama gitu. Seperti itu. Jadi Yahudi turun temurun aja dari mereka aja ya, gitu ya. Secara esensi Yahudi itu dari kata Yehuda, keturunan dari Yehuda, dan tidak semua Bani Israel itu bisa dikatakan Yahudi secara esensi sebetulnya. Iya. Musa Lewi, Harun itu Lewi. Kalau misalnya ada nama etnis itu harus disematkan kepada orangnya, karena kalau enggak jadi bohong jadinya. Kayak Oki nih dibilang Yahudi itu bohong banget karena dia bukan orang Yahudi, dia orang Batak misalnya, ya udah orang Batak aja gitu. Seperti itu ya. Iya, oke. Oke, makasih ya Bunda Rifa ya. Misal ini Ya, contoh. diturunin saja. Iya, Pak. Nah, gimana? Ya. Contohnya. Enggak, udah itu aja. Saya cuman contohnya sudah saya bilang tadi. Yahudi itu nama etnis, kemudian menjadi nama sistem keagamaan. Ya karena mereka nggak tahu lagi kasih nama apa, agama apa mereka emangnya. Karena mereka tuh juga ada yang sekte-sekte, kayak sekte-sekte sesatnya juga, kayak Farisi, Saduki, seperti itu. Itu baru nama sekte di dalam keagamaan, ada sempalan-sempalan mereka gitu. Seperti itu. Makasih Bunda Rifa, ilmunya, makasih, berkah selalu. Ya, terima kasih Om. Ya, oke, gimana? Besok boleh, nanti malam juga boleh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti malam boleh. Uni mau di mana? Apa mau PK? PK juga bisa. Enggak usah hidupin koinnya boleh. Kalau Uni nggak mau pakai koin boleh. Yang penting kita dapat. Terserah, pengalaman atur aja. masing-masing. Kalau Uni terserah aja Ki, mau pakai koin mau enggak itu nggak ada urusan. Yang Oke. penting Uni menyampaikan apa yang Siap. benar. Nanti Terus satu malam lagi, jam temanya berapa, apa Uni? Ki? Ikut waktu Indonesia Barat aja lah ya, bedanya cuma 1 jam kok sama Uni. Kalau seandainya di Indonesia itu sudah buka jam 7 kayaknya, jam 8 berarti jam 7 habis buka banget. Nggak apa-apa lah, jam-jam kalau jam 9 di Malaysia berarti jam-jam 8 di Indonesia tuh.
Jam 8 malam ya Uni ya, boleh boleh boleh. Jam Ya 8 temanya malam. Uni nggak mau bias ya, tema mau mengkerucut. Oke mau mengajukan tema sendiri atau tema dari Uni? Gini aja Uni, kayaknya kan Uni ini udah lagi bawa tema ketuhanan nih, kita bahas ini aja, Yesus bukan Allah. Ini nanti kita masuk Oke, ke bagus, bagus. ketuhanan, gitu, konsep ketuhanan aja. Oke lah ya. Yaudah, tema kita apakah Yesus Allah atau bukan gitu ya? Ya konsep ketuhanan aja Uni, jadi bisa dua Ayo, hal. oke lah, oke lah. Ya. Oke lah ya, siap. Oke, 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 nanti Uni, malam jam ya. 8 malam ya Uni, izin pamit. Di follow akun ini, di follow nih. Udah aku follow nih, udah aku follow. Oke. Oke Uni, yuk yuk. Oke. Oke, nanti malam sama Oki ya kita bahas tentang konsep ketuhanan. Tema yang klasik sih sebenarnya, tema yang sangat ini banget sebenarnya. Kalau tema tentang konsep ketuhanan itu cuma butuh waktu 2 menit sebenarnya teman-teman. Sebenarnya sih, karena itu bukan tema yang harus panjang kali lebar menjelaskan, karena satu kali pertanyaan, satu kali pernyataan aja udah gugur itu, udah hancur lebur itu ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, karena saya juga mau yang diskusi sama saya itu mereka diskusi dengan tema yang mereka kuasai. Karena kalau bawa nanti tema tentang kitab suci dan segala macam itu berat bagi teman-teman kita Kristen. Oke, lanjut ya. Jadi kalau kita bicara tentang agama samawi, saya sekali lagi katakan bahwa saya tidak sepakat Kristen dikatakan agama samawi. Karena Kristen tidaklah lahir dari nabi-nabi Israel, tapi lahir dari seorang Farisi yang pada waktu Yesus hidup di dunia adalah seorang penjahat yang mengaku-ngaku sebagai seorang rasul dari Yesus, justru mengaku bertemu Yesus setelah Yesus naik ke Samayim. Jadi ini masih mencurigakan dan masih agak aneh gitu. Makanya aku nggak sepakat kalau Kristen dikatakan agama samawi. Nah, yang agama samawi itu yang mana sih? Agama samawi itu haruslah agama yang mendasar kepada keyakinan terhadap nabi-nabi Israel. Nah, seperti siapa? Musa, kemudian Isa atau Yeshua atau Isowa ya, atau misalnya Nabi Ibrahim. Sebenarnya agama samawi ini kan kata Sem ya. Samawi ini dari kata sama langit. Nah, kalau agama Semitik itu dari keluarga Sem. Nah, perlu diperhatikannya ada 2 istilah untuk agama yang disebutkan di dalam kaidah ilmiah. Yang pertama adalah agama Samawi. Agama Samawi ini merujuk kepada Samawi, Samawati, langit, sama dari langit. Jadi harus sesuai dengan esensi. Esensinya apa? Agama ini harus datang dari firman Tuhan, bukan dari pernyataan orang-orang dengan konsep-konsep ide dan gagasannya. Kalau enggak itu agama dunia gitu. Nah, kalau kita bicara tentang agama yang datang dari Tuhan, mari kita bahas agama-agama para nabi terdahulu, apapun istilahnya ya, mau disebut dengan agama hantu belau kek, kalau misalkannya klaimnya itu informasi keagamaannya datang dari Tuhan yang pemilik alam semesta, langit dan bumi, maka bisa dikatakan agama samawi. Masalahnya adalah klaim hanya tinggal klaim. Nah, disinilah guna kita diskusi ini membuktikan klaim itu sesuai ya, apa yang diklaimkan itu terbukti. Contoh, kita kasih contoh nih, ada orang mengaku-ngaku bahwa agama saya datang dari firman Tuhan. Lalu ketika ditanya apakah Tuhan kamu pernah berfirman, maka dia menunjukkan pernyataan manusia yang bukanlah mengutipkan firman Tuhan. Maka ini adalah klaim kosong, klaim dusta gitu ya, itu nggak bisa diterima sebagai agama samawi. Seperti itu kira-kira ya. Halo Kiki Galdira. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni, Kiki, saya silakan. mengganggu nggak? Bisa mau diskusi? Enggak, Kang Chan lah memang mengganggu dari dulu. Oh, iya, betul ya. Lupa saya. Dari dulu ya. Kang Chan nggak naik mah juga suka ganggu. Ya, ada yang di atas mungkin Kristen. Kalau enggak saya mau bantah Uni Ini gitu. Kang Chan, aku mau ngasih tahu, aku nggak sepakat Kristen dikatakan agama samawi. Kenapa? Karena agamanya Kristen ini tidak muncul dari firman Tuhan, tapi muncul dari konsepsi berpikir manusia yang ngeklaim itu dari firman Tuhan gitu loh. Kayak penyalipan Yesus itu bukan dari perkataan Tuhan, tapi perkataan orang-orang yang mengklaim bahwa itu adalah pernyataan yang benar. Jadi aku nggak bisa menerima kenyataan kalau Kristen dikatakan sebagai salah satu agama samawi. Menurut Kang Chan gimana? Menurut saya sih kalau berdasarkan Bible itu Kristen agama samawi. Jadi begini ini ceritanya. Kalau kata Kristen ya, dulu Lucifer itu dia malaikat, diusir dari langit, itulah kurang lebih Lucifer. Nah, kata Bible Wahyu 12 nomor 9,
iblis, naga tua, ular dilemparkan ke seluruh oekumene. Dengar oekumene? Berarti dari langit dong. Lo masuk lagi, ya kan? Lah, Ya. coba lihat. Cuman Ya. kalau LAI diterjemahkannya dunia. Sebetulnya itu originalnya tuh oekumene. Abad. Agama masalah. samawi dong. Agama Karena kan dari Lucifer dari langit. pinter. Itu dia. Tidak pernah dibawa oleh malaikat Jibril, tidak pernah dibawa oleh Nabi Abraham, tidak pernah dibawa oleh Nabi Nuh, tidak pernah dibawa oleh Nabi Ismail Ishak, tidak pernah dibawa oleh Nabi Yakub. Saya tidak tahu dulu sempat nggak hadir sakit dulu waktu diundang 325 lupa apa absen jadi waktu 325 itu saya dapat kabar aja hasil, kamu hasilnya aja deh, ya udah Yesus jadi Tuhan setara dengan Bapa. Oh gitu ya, begotten not made. Oh ya udah, karena dulu saya nggak ikut bahaya nih. rapat. Nah, sedangkan dalam paganisme itu Tuhan harus ganjil, maka Iya, Trimurti, Trio Kapitoline, Trian, ikan maka teri. kalau muslim supaya mudah ini ya teman-teman, namanya masbuk. Masbuk tuh kalau Anda sholat ini terlambat datang. Nah, ada satu lagi Tuhan yang terlambat datang, Roh Kudus. Tapi Roh Kudus itu baru ditetapkan jadi Tuhan bukan di Konsili Nikea kan? 381 Konstantin. Iya. Oh Konstantin iya. Roh Kudus. Nah, ini yang diyakini oleh teman-teman Kristen. Mohon maaf ya teman-teman Kristen, saya buka sebentar ya. Maaf. Terus kan itu kan tahun-tahun itu kan kodeks sudah ada, dokumen sudah ada. Ditanya lah, itu yang dulu tetangga saya begitu. Tanya, "Bang, ini Yesus jadi Tuhan, Roh Kudus, tapi kok di Bible nggak ada Yesus jadi Tuhan? Nggak ada, gimana nih?" Nah, lalu rapat Karang Taruna lagi kan, konsil lagi. Tahun berapa ya? 451. Rapatin. Lalu rapat lagi. Pokoknya sekarang, pokoknya. Pokoknya dia Pokoknya. Tuhan gitu. Nah, dia Ih, parah sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia. Begitu nih. Dibawa oleh Lucifer, ular. Berarti kalau gitu Kristen boleh dikatakan agama samawi ya, karena Lucifer dari langit. Ya, bukan agama Tuhan ya. Bukan agama Tuhan tapi agama ya. Tapi kalau gitu aku ganti lah. Aku nggak sepakat kalau itu agama keturunan Semitik, karena nggak dibawa sama bukan. nabi-nabi dari keturunan Semitik. Bukan tadi tidak diajarkan oleh Nuh, Sem, Abraham, tidak diajarkan Yakub, Musa, Yesus, Nabi Muhammad tidak diajarkan. Tapi yang mengajarkan itu kan dulu ya Allah. waktu tempo hari kan unik diajak kan sama Paulus. Kan Iya kemarin kan 2 hari yang lalu. iya kan? Bahwa ada orang yang Paulus. menyebarkan ke Yunani kan? Iya kan? Itu Iya, sebetulnya oh Paulus iya. sebetulnya itu Uni terdengar kabar kan ke Yerusalem. Barnabas itu sebelum ke Paulus ke Uni dulu. Itu nyari Uniriva dulu. Iya. Karena Uniriva dikenal di Spanyol. Iya. Cuman kan aku dulu ketemu ke Tarsus, Paulus dulu. Lalu mengajar mereka, karena mengajar sebut Kristen begitu. Kisah para Rasul pasal 11. Bukan gitu, bukan Kristen kita bukan gitu. Dasar lu Kristen, Kristen Gitu. Ya itu betul, kurang lebih begitu. kayak di gitu, situ. diejek-ejek. Iya. Dasar lu Kristen. Gini hari gini jadi Kristen, besok enggak gitu Kristen, juga. gitu kan. Pokoknya pertama Kan kali lah diejek, disebut Kang Kristen. Chan. Ya pertama kali disebut Kristen di situ, teman-teman. Jadi Yesus tidak Iya. pernah telinganya mendengar kata Kristen, mulutnya tidak pernah mengucapkan kata Kristen. Yesus ya. Tapi saya bersedia dikoreksi loh nih. Kalau ada teman Kristen yang mau koreksi, bisa saya Mana ada yang salah. berani mengkoreksi? Mana ada yang Bisi berani itu. mengkoreksi Kang Chan? Toh mereka Iya. mau koreksi juga mereka nggak ngerti. Tapi Yesus Nggak ini, ngerti. Yesus ini punya nomenklatur. Murid-muridnya itu disebut Apa itu bukan Kristen. nomenklatur? Nomenklatur itu, Nomenklatur apa sih? nomenklatur itu loh yang toppingnya terigu apa tuh
pisang, coklat. Bukan. Itu bukan nomenklatur tuh apa? Istilah nama Jelasin. yang originalnya lah, origin namanya. Ditetapkanlah namanya. Dulu Yesus tuh menyebut murid-murid itu bukan Kristen. Dulu dia juga bukan Yesus namanya. Dulu namanya Iso sama Saha, kan dia Oh orang-orang iya betul, Iso the Mesiho. Iya Isu, betul. makanya diganti Iya Iso de Mesiho. Betul. Nah, menyebut nama domba-domba sekali ya. Iya. Domba-domba itu istilah majas maksudnya. Nanti Tapi domba-dombanya pantesan murid-murid. sih ya nanti. Pantes sih nanti dia tuh marah dan murka loh waktu dia dipanggil Yesus. Kebayang nih, Chan dipanggil cus kan marah kan? Ledek. Tiba-tiba diganti cus. Mau. Cus ini cus. Kang Cus, Cenus kan Kang namanya Cus. Chan. Kang Cenus ya. Enggak. Kan namanya Kang Mau, Chan. kepukul nanti. Diganti sama Kang Ngacu. Cenus. Kang Cenus sini. Enggak ada. Pasti marah lah. Nyah kau dari Apa hadapanku. artinya? Aku tidak kenal kalian. Iblis bapakmu. Tapi langsung iblislah ke bapakmu gitu kan, karena kau telah mengganti-ganti firman Ngomong Tuhan. gitu. Kan namanya nabi-nabi itu kan firman Tuhan. Diganti-ganti namanya Cenus. Oh iya betul. Cenus namanya Kancan, dikasih orang tua Kancan. Iya, Tiba-tiba betul, diganti ya. menjadi Cenus. Ih, jahat banget ya. Aku Riva diganti jadi Rifus. Aduh. Tahu nama aku Riva loh gitu ya. Ini wajar dong ya kalau Isyo de Masaha itu ngamuk marah ya. Wajar dia marah nanti tuh ya sama orang-orang yang mengganti-ganti namanya ya. Soalnya mereka itu kadang kenapa sih mereka tuh suka ganti-ganti nama orang ya? Semua Kepas jadi apa? Jadi Kayapas, jadi Kepas jadi Petrus. Karena pengen panggil us. Mereka ini kenapa sih suka banget ngerubah-rubah nama orang, nggak boleh tahu. Tapi nama orang aja dirubah apalagi si kitab sucinya ya Kang Chan ya. Iya. Jumlah Tuhan juga berubah, iya banget ya. Oke, kita sapa dulu tamu yang masuk nih ya. Halo Iya. QQ. Halo, shalom. Shalom QQ. Bapak Kristen, Agamanya Pak? Kristen. Iya, saya pengikut Kristus. Kasihannya masih Kristen ya. Oh, ini silakan. Iya. Pengikut Kristus yang mana, Dek? Kamu pengikut Kristus yang asli atau pengikut Kristus yang palsu? Emang ada berapa pengikut Kristus? Bukan pengikutnya, yang aku ngaku pengikutnya banyak. Yang saya tanya, kamu pengikut Kristus yang mana? Kristus yang asli atau Kristus yang palsu? Karena kata Yeshua itu ada nanti Kristus yang palsu. Nih, dalam Matius pasal 24 nomor 24 Yeshua udah mengatakan. Nah, dia kenal sama muridnya kenal sama dia. Nah, kamu pengikut Kristus yang mana? Kristus yang palsu atau Kristus yang asli? Iya, kalau saya kan pengikut Kristus yang disalibkan, bukan yang disamarkan ya. Oh, yang palsu. Kirain yang asli, bukan anak Maria Iya, yang berarti ya. penting bukan yang diubahkan ya. Yang diubah itu yang disalib. Bukan yang ditipu. Dia diubah ke Bukan yang bukan yang dari ditipu ajaran itu nggak ya. pernah. Nggak, yang Yeshua itu nggak pernah ditipu. Yang menipu itu menipu dirinya sendiri adalah orang yang mengaku bahwa yang mati itu adalah Yeshua. Itu yang menipu diri sendiri. Bukannya Ini yang salah menipu itu diknya. yang mengaku-ngaku Yesus itu Isa ya. Salah, nggak usah pakai ehem ya, nggak lucu juga. Gini ya, pertama yang ketipu itu adalah orang yang mengaku-ngaku bahwa anak Maria mati di tiang salib. Padahal itu adalah tipuan Yahudi, karena Yahudi benci sama Yeshua. Sementara Yeshua ini adalah hamba Rasul kesayangan Tuhan. Maka dia Tapi diselamatkan. ada juga Jadi ajaran yang sebentar dulu, mengatakan belum loh, Kak Rifa. selesai. Saya belum selesai ngomong, jangan dipotong. Bunda Gembala nggak suka kalau ada. Jadi gini ya, jangan kurang ajar ya. Gini, pertama kalau kita itu bodoh, kita harus rendah hati, nggak boleh sok-sok pinter. Kedua, kalau ngerti harus pakai data literatur kayak saya. Nah, tadi kan kamu ngaku-ngaku sebagai pengikut Kristus. Kenapa saya bertanya kamu ikut Kristus yang asli atau yang palsu? Karena Matius 24 ayat 24 dikatakan, nih aku tuh orangnya tuh memang nggak sok tahu ya, karena aku nggak diajarkan sok tahu. Tapi aku tuh sedikit memiliki pengetahuan nih. Ini aku bacakan. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan. Nah, bangkit dari kematian itu mukjizat hebat nggak menurut kamu? Oke, memang ada ajaran yang mengatakan ada yang Enggak, menjadi saya nabi. nggak nanya nanti, nggak usah Iya, dijelasin. kan, Saya Kak udah Rifa baca kan udah ayatnya. closing, Yang aku saya closing tanya dulu itu, lah. lo kok closing? Baru aja mulai kok udah closing? Iya, biar aku buka Ngomong bahasa statement Indonesia aja dulu nggak ngerti. dong. Aku tanggapi. Itu bukan closing namanya, itu opening.
Ya Allah Ya, deh, oke, adiknya oke. Biar aku- imut-imut lucu ya. Ya biar Bukan aku buka, closing deh, biar aku opening. statement dulu sedikit, oke? Enggak, Uni enggak minta di sini Kristen menjelaskan Kenapa? agamanya. Uni cuman bilang. Enggak, karena Kristen- aku kan mau Loh, aku kan mau berarti tanggapi kamu ikut statement aturan kakak. saya dong. Bentar deh, bentar. Bisa buka kamera nggak? Kalau mau nanggapi statement saya harus kayak Kang Chan nih. Kang Chan ini boleh debat sama saya karena dia udah buka kamera. Kamu bisa nggak Ya. buka kamera baru boleh Ya nanti malam aku buka menanggapi. kamera. Wah nggak Untuk boleh, ya sekarang udah belum nanti bisa. malam aja. Nanti malam aja tanggapin. Kamu jangan nanti malam. Nanti malam aja. Saya cuma Ah. nanya, kamu pengikut Kristus palsu atau Kristus asli? Jawab dulu Iya, aja. Iya, berikan saya bagai apa arti yang palsu dan yang asli. Siapa Nah, yang palsu pintar dan siapa gitu yang asli? dong. Coba. Gitu dong, pinter, bagus. Nah, kita akan ikuti ya. Kalau yang Kristus palsu, sifatnya pasti sama kayak iblis. Sepakat nggak? Enggak, siapakah dia oknumnya yang siapakah Makanya oknumnya saya lagi Kristus ngasih- palsu ini? saya lagi- Siapa ke Duh, ya oknum ampun, ya. Kristus asli? Coba Kak Rifa jelaskan. Makanya saya kasih kamu gambar Kristus palsu adalah Kristus yang sifatnya sama seperti iblis. Kristus asli sifatnya itu rendah hati, tidak sombong, nggak suka ngaku-ngaku. Contoh, Yeshua anak Maria itu selalu berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan pada mereka. Ya, dia yang mengutus aku. Jadi dia tuh rendah hati, tidak pernah ngaku-ngaku bahwa dialah pemilik alam semesta. Kristus palsu adalah orang yang ngaku-ngaku sama seperti iblis. Akulah, kepadaku telah diberi kuasa, memiliki kuasa di bumi dan di surga. Itu iblis, karena iblis pernah berkata seperti itu. Nih, saya kasih kamu data ya. Besarin aja Iya. ininya layar Uni nyanyi supaya datanya Nggak besar. apa-apa, gini aja. Nggak enak di TikTok. Nggak usah, kita baca aja. Gimana mau nunjukin data, Kang Chan, dibacain aja dia belum tentu ngerti. Nih, Yohanes pasal 12 ayat 31. Ya, iblis itu mengaku sebagai penguasa. Ya, mana nih? Oh, bukan ini nih. Iblis dunia dilemparkan ya. Bentar ya. Mana ayatnya? Apa nih? Mirip banget sama yang iblis mengaku diberi kuasa itu nih ayatnya. Lukas 4 6. 6. Ya. Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa yang kukehendaki. Nah, Yeshua asli itu nggak pernah ngaku-ngaku diberi kuasa. Bahkan dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, kamu nyembah dia bukan? Nah, yang Yesus palsu itu yang ngaku-ngaku sama seperti iblis. Ya, waktu dia bangkit dari kematian, wajahnya nggak dikenalin sama murid-murid. Si Maria Magdalena aja nggak kenal lagi sama dia. Terus dia ngaku-ngaku, segala kuasa telah diberikan kepadaku nih. Enggak gitu. Bentar ya. Begini. Segala kuasa telah diberikan kepadaku di langit dan di bumi. Gitu. Ya. Matius pasal 28 nomor 18, ada orang yang ngaku-ngakunya habis mati, nggak tahu mukanya bengkak sampai-sampai dia nggak dikenali lagi, entah babak belur mukanya, aku nggak ngerti ya. Kok wajahnya nggak bisa dikenali lagi sama murid-muridnya, entah dia nyamar, entah dia jangan-jangan ini. Makanya aku bilang hati-hati dengan nabi palsu, ngaku-ngakunya Mesias. Nah, ada orang yang tidak dikenali lagi sama murid Yesus dan Maria Magdalena ngakunya dia Mesias dan dia mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di langit dan di bumi. Sama persis seperti pernyataan iblis. Makanya aku tanya, kamu penyembah Yesus yang asli atau Yesus yang palsu? Silakan QQ dijawab. Oke, di mana ayatnya bahwa iblis itu adalah Mesias palsu? Coba. Kamu baca Matius pasal 24 ayat 24. Saya kan bilang begini, sifatnya mirip iblis nih, ngerti gak sih anak ini diskusi? Nih, Matius pasal 24 ayat 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Nah, kamu tahu nggak Musa itu bisa membelah lautan? Kamu tahu nggak Elia dan Elisa bisa menghidupkan orang mati? Tapi ada satu mukjizat yang tidak pernah dialami oleh nabi-nabi lain yang luar biasa, yaitu bangkit dari kematian. Pertanyaannya, itu termasuk tanda-tanda yang dahsyat nggak menurut kamu? Berarti tidak ada dasarnya bahwa iblis itu adalah Mesias kan? Tapi Waduh, ini hanya gimana tipe. sih? Ya, Nabi, sabar, aku kan ini mau ngerti nggak sih? biarkan aku bicara loh. Gimana sih Kak Rifa?
Kan Iblis berarti tidak itu ada. bukan jadi ngakui Mesias, tapi dia mempengaruhi si nabi palsu ini karena dalam Ya, kitab kamu sebentar. iblis bisa Nggak bisa gitu menyamar dong. menjadi malaikat terang. Muniripa dominan, Kan mau QQ bicara dulu dulu. dong. Iya dong, betul. Itu yang Jangan buka mentang-mentang kamera. host. Bicara dulu Oh dong. nggak bisa, Eh, buka kamera. mana? Kalau mau berdebat, mau diskusi nggak mau. Siapa dia? Mau aku diskusi sama dia? Oh iya, kamu harus Kecuali buka dia kamera berilmu. dulu, Boy. Kamu harus buka Iya. kamera dulu, Boy. Kalau nggak buka kamera, Aku udah bela kamu. Karifah kan menuduhkan Kalau dia nggak buka kamera, ya nggak sesuatu boleh. kepada yang kupercaya. Saya Biarkanlah lagi aku bertanya. yang kupercaya ini membuka suatu narasi gitu loh untuk Nah, membela apa oke. yang saya yakini. Gimana sih? Oke, Masa saya ngomong sedikit aja pertanyaannya, sudah ya udah. dipotong. Ya karena gini, syarat untuk menjadi pendiskusi dua arah sama saya mutlak adalah buka kamera. Kalau tidak bisa Udah buka, buka kamera, dulu. kapasitasmu Yuk, saya hanya dukung. bertanya saja. Enggak, Kyo buka Gimana dulu. sih? Saya dukung aslinya, saya dukung seriusan. Kamu memang- mau diskusi dua arah memang- sama saya. Udah 2 bulan Tapi ini buka saya kamera. lagi nyari Kristen yang bisa ngalahin Uniripa, saya dukung seriusan asli. Iya, Udah 3 soalnya bulan, 2 bulan, satu- 3 bulan satu. setengah. Iya, iya, Kalau nggak buka, bisa nggak buka apa-apa, buka kamera, kamera kamu dulu. cuma Satu. punya hak bertanya aja. Gitu Iya, loh. Kamu ngerti nggak? Ini kan komal aku. biar saya ngomong dulu sedikit aja. Satu. Ya, Sampai mohon begitu. Luar Ini biasa. kenapa sih orang ini kok SPB banget Ini ya? bukan, ini. Saya tidak izinkan kamu bicara di komal saya kalau tidak ikut aturan. Aturan kalau ingin menanggapi saya itu buka kamera. Fans Kalau berat. kamu tidak bisa buka kamera, kamu hanya boleh bertanya saja. Ini Kiu. bukan, ini fans beratnya Uniripa sampai memohon-mohon minta izin sebentar. Iya, sebentar saja aku mau ngomong. Masalahnya Maksa gini, gitu Bang loh. Kang Chen, kan kakak Riva ini menuduhkan sesuatu. Terus saya kan mau nanggapi sedikit, tapi Kak Riva bilang harus Nggak buka boleh. kamera. Betul Harus kan? buka kamera. Betul, Iya. betul kan? Kak Riva bilang harus Betul. buka kamera. Kan yang saya Iya. sampaikan dari tadi, karena saya lagi bukan di rumah, saya kan lagi di apa nih? Saya nggak bisa Wah, buka itu bukan kamera. urusan saya. Nah, ya udah nanti aja kalau udah bisa buka kamera Iya, naik nggak apa-apa nanti jelasin. aja. Makanya Ada di mana emang? Ya udah. Ada di Kalau mana nggak bisa QQ? ditanggapi, saya nggak apa dulu, nggak nanggapi. Follow aja akunnya, follow aja. Udah follow aja saya akunnya. follow, udah kayak. Wah, fans Sudah. bener ini. Nanti jam berapa? Jam berapa bisa sama buka Papi kamera? Gembala kok, sama Papi Gembala. Enggak, jam berapa nanti kamu bisa naik Iya. ke komal saya buat Ya sekitar menjelaskan? jam 8. Iya, tapi Oh, ditentukan oke. dulu temanya apa, Kak Riva yang mau Wah, kakak. banyak Oh, yang mau diskusi nantang dua bener. arah. Banyak Diskusi yang dua nantang hari ini arah. luar biasa benar-benar. Iya. Karena nanti malam saya sudah terima tantangan dari Oki, temanya Yesus bukan Allah. Kamu maunya kapan? Jangan hari yang saya sibuk menginjili nanti malam. Saya mau menginjili Oki nanti malam. Kamu kapan saya injili? Ya besok lagi aja gimana? Oke, berarti Kak Riva menuduhkan kepada iman Kristen bahwa Yesus bukan Allah, seperti itu? Iya, ini bukan tuduhan, ini adalah sebuah statement akademis, bisa dipertanggungjawabkan. Kamu boleh membela diri. Nah, pertanyaannya kamu nanti kapan, jam berapa besok? Jangan kabur loh, udah banyak loh Oke, Kristen nantang aku pas diajak enggak, saya nggak pernah kabur. Siapa namanya QQ? Awas lo kalau kabur saya Namanya permalukan lo. Enggak, Gua saya follow. nggak kabur. Gue follow Awas ya, lo. gue follow Q. Kalau Q, gue kabur. udah follow lu karena terpaksa loh. Kancam aja belum gue paksa nih gue belum ikutin nih, ikutin balik Waduh, dan terpaksa. Iya, gimana ikutin balik. ceritanya? Iya, berarti yang kakak tuduhkan kepada iman saya bahwa Kak Riva mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah, QQ. Betul. Tapi kakak harus tapi kakak kan mendalilkan nih, tapi saya boleh kan menunjukkan dasar-dasar saya ketika diskusi untuk memperkuat bahwa Yesus itu Boleh. adalah Allah. Setuju? Boleh deh, makanya kan diskusi itu harus kredibel. Ciri-ciri orang yang kredibel adalah dia berani menunjukkan wajahnya karena dia bicara kebenaran. Kedua, dia menunjukkan Oke. data. Makanya saya suruh kamu buka kamera, bukan gak ada alasan. Itu Oke. aturan main dengan saya biar gak menghujat. Nah, kalau karena kamu sudah naik hari ini, maka kamu cuman boleh bertanya saja. Seandainya Oke, pun kamu mau ya. menjelaskan, oke lah, saya masih turunkan value saya lah ya, value komal ini. Boleh kamu menjelaskan tapi dengan catatan ya. Catatannya adalah kamu sebutkan nomor ayat atau nama surat dalam kitab kamu baru boleh. Kalau tidak nggak boleh.
Sebenarnya saya nggak boleh nggak ngizin gini ya. Kenapa saya nggak ngizinin orang-orang Kristen itu ketika dia tidak buka kamera untuk menjelaskan? Karena nanti muncul lagi bidat baru, denom baru, Gumasa denom baru, si Luga Tamunan denom baru. Nanti kamu tiba-tiba denom baru lagi. Rata-rata gitu Kristen. Kasihan Kristen udah minoritas di Indonesia terpecah belah jadi banyak ribuan. Sedikit udah pecah belah, jadi saya nggak tega. Nanti muncul lagi denom baru. Kayak ya. ayam suwir. Iya. Ya. Kesuwir-suwir agamanya. Jadi kamu nanti Sedikit. boleh besok ya, berarti besok kita ya. Ya, Besok besok kita, nggak- Dek. besok malam nggak apa-apa. Besok saya kan di Malaysia, kalau jam 9 itu jam 8 waktu Indonesia Barat berarti. Iya, iya. Malaysia tuh bro, Malaysia, luar negeri, Malaysia, luar negeri. Yesus nggak bisa kemana-mana. Oke, Siapa oke. Kiki? Ya. Ya. Lihat Kiki, Kiki, kalau lihat. mau bertanya boleh. Kiki lihat ini Kamal Muslim. Makin tapi. Hukum Muslim nih, lihat Kamal Muslim nih bagaimana disiplin dengan aturan, beradab. Lihat Kamal Muslim, Kiki. Ya udah nanti besok kalau Kakak Rifa live aku naik. Aku Iya, aku tunggu kamu. Besok aku QQ ditunggu Uni besok. Aku kirim nanti. Kiki ini orang baik kayaknya Uni, beliau nih. Pasti kolornya Iya, warna baik, pink ya. Uni. jangan gitu, Bangka. Kira-kira. Kang Chan, efek ketawanya kegedean kata Wah, nggak netizen bisa. tuh. Udah otomatis ya udah nggak usah ketawa. Ya udah aku turun dulu ya. Teman-teman. Aku turun dulu besok. Aku turun dulu karena aku nggak bisa on cam kan, nggak bisa lanjut kan. Oke Ya nanti deh, aku jadi besok bang kita bahas ya. kalian dua kan aku Nggak ada, usah. nggak bully. Nggak, Enggak, jangan, kami jangan bukan kau katakan tukang bully. bully. Enggak. Emang kami ansip Romawi. Ya udah aku Iya. turun ya. Yesus Shalom enggak lah. semua Saya ya. cuman Ya, Kiki, salam, bentar salam. dulu. Kabur. Aduh, turun dia. Apa-apa. Ya, halo, di sini ada Wahyu nih. Komal Islam kok temanya nih lah. Kenapa? Ini kan pembelaan kami terhadap nama Tuhan kami. Bahwa Yesus bukanlah Allah. Ada masalah apa dengan tema ini, Wahyu? Silakan Wahyu. Sebelum siapa yang lain sampai dulu. Maksudnya begini Iya. nih. Ini kan tadi abang nih bilang ini tempat muslim ya. Iya, terus masalahnya apa? Dengan tema ini apa masalah? Yesus memang bukan Allah kok, dan itu tema kita. Kenapa? Ada masalah apa? Kenapa maksudnya muslim kok mengangkat tema ini? Kenapa enggak mengangkat Iya, tema masalahnya apa? Enggak, yang saya tanya sama kamu tuh, kamu punya masalah apa dengan tema ini? Kita nggak boleh mengintervensi orang lain loh. bukan bermasalah masalah tema. Kenapa kita enggak Terus? mengangkat sebagai begini dulu ya. Karena ini adalah tema pertama sekali dari yang diperintahkan Rasulullah ketika sahabat Rasulullah itu pergi berdakwah ke ahli kitab. Hadisnya sahih loh. Apa kata Rasulullah? Jadikanlah tema tauhid sebagai tema dakwah pertama sekali. Muaz bin Jabal. Jadi kami mengikuti apa yang diperintahkan Rasulullah SAW, membersihkan nama Tuhan kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan saya yang saya enggak butuh penjelasan kamu panjang kali lebar. Saya cuma mau tahu, menurut kamu ada yang salah nggak dengan tema ini? Kalau ada salah silakan sebutkan dulu. Apa masalahnya? Saya bilang di masalah tema ini enggak ada yang salah. Oh ya udah kalau gitu. Saya perkenalkan diri dulu ya. Saya perkenalkan diri. Saya itu sebagai Islam ya. Saya juga Islam. Ah, kamu Islam. Nah, terus apa masalah dengan Komal Islam ini kalau membahas diskusi lintas agama? Ini kan Komal diskusi lintas agama. Nah, kenapa? Saya bertanya lagi nih sama Umi nih. Umi apa? Islam atau Kristen? Ya Tuhan saya Allah, saya pasti Islam lah. Sudah dibilang ini Komalnya Islam. Iya, dari tadi Komal Islam, masa kamu masih bertanya lagi? Udah Bang Misrai, biar saya yang handle aja ya. Nah, masalahnya apa? Komal Islam membawa tema Yesus bukan Allah. Masalahnya apa? Kita bicara masalahnya nih, biar saya luruskan nih. Masalahnya apa? Kan sebagai Islam tuh. Nah, kenapa kita enggak? Maksudnya saya bukan enggak bermasalahin apa-apa. Terus? Saya sebagai Islam, kenapa enggak bahas tentang Islam aja begitu? Ini kan tentang Islam ini, Yesus bukan Allah. Ini kan tentang Islam. Yesus bukan Allah ini kan adalah materi Islam. Kamu tahu nggak bahwa Nabi Muhammad itu datang membantah bahwa Isa, telah kafirlah orang yang mengatakan Isa itu adalah salah satu dari Allah. Allah itu adalah salah satu dari Tuhan. Salisu salasa. Itu kan tema orang Islam. Kamu nggak pernah baca Quran? Di Quran kamu nggak tahu kalau Rasulullah SAW itu membantah ketuhanan Isa Al-Masih. Ya baca lah, masa orang Islam nggak baca Terus Al-Quran?
Lah makanya kalau begitu lalu apa? Pertanyaan kamu itu kan kamu tanya, kenapa Komal Islam membahas ini? Loh ini kan masalah Islam yang kita bahas. Bahwa Yesus Tuhannya orang Kristen ini bukanlah Allah. Dan ini adalah room dialog lintas agama di mana dakwah saya kepada orang kafir, orang-orang yang menyembah Yesus. Saya mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah di mana tema ini mengganggu gugat tatanan sosial, tatanan beragama dan undang-undang gitu loh. Sehingga kamu terlihat keberatan dengan tema ini. Bukan saya keberatan, cuman saya bilang begini. Nah, sesama Islam, kenapa kita enggak membahas tentang Islam aja, cara-cara Loh, perkataan kan Islam? saya sudah bilang, ini kan Komal untuk Kristen saya peruntukkan, untuk non-Muslim, bukan untuk orang Islam. Kalau mau Komal Islam, kamu pergi ke Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Dayat. Ini kan prioritasnya adalah kaum kafir yang mau bertanya tentang Islam. Siapa bilang kalau Komal ini untuk orang Islam bertanya? Di sini adalah room untuk orang non-Muslim bertanya tentang Islam. Namanya Komal Dialog Lintas Agama. Ini Komal diskusi lintas agama. Kaum kafir di sini bertanya tentang agama saya. Ini Komal diskusi dan Komal debat. Nah, kalau kamu ingin lihat internal Islam, kamu nonton Mama Dede, Ustadz Abdul Somad, AA Gim. Ini Uni Rifa, Pak Donditan, Uni Rifa, Bang Zuma, itu identik dengan kristologi. Kami ini para kristolog, dari kata Kristus dan juga logos, ilmu yang mempelajari tentang Kristus. Maka kami mengedukasi publik dengan ilmu kristologi, yaitu perbandingan tentang Yeshua, Isa, dan juga Yesus. Gitu, supaya orang Islam paham bagaimana kedudukan Yeshua atau Yesus atau Isa dalam pandangan Islam, begitupun Kristen. Seperti itu, Wahyu. Oh iya, udah siap-siap. Oke, paham Saya ya, senang. Wahyu ya. Saya senang ikuti. Oke, udah ada problem lagi, Wahyu? Ya udah nggak ada lagi. Oke, terima kasih. Ya sama-sama. Assalamualaikum. Oke, silakan Pak Misrai. Pak Misrai ada yang mau disampaikan? Silakan Pak Misrai. Silakan. Halo Pak Misrai. Pak Misrai silakan dibuka mic-nya. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Ketika saya bicara mohon teman-teman jangan dipotong ya. Kalau ada problem di Komal saya terbiasa ngehandle sendiri ya. Jangan dibantu juga nggak apa-apa kok. Karena Komal ini memang saya bertanggung jawab sendiri ya. Karena nanti ada apa-apa dengan Komal ini saya yang bertanggung jawab. Oke. Pak Misrai silakan Pak Misrai. Minta maaf tadi saya potong omongannya. Silakan. Ada yang mau disampaikan Pak Misrai? Nggak ada Umi. Nggak ada Umi. Oke, Cuman siap. tadi itu kan Makasih, kayaknya ya. keberatan Umi. Ya, kita sudah klarifikasi ya. Mungkin di awal dia keberatan, setelah kita jelaskan udah nggak masalah ya. Nggak apa-apa. Kita memang harus menjelaskan apa-apa yang terjadi kesalahpahaman. Dunia sosial media itu identik dengan kesalahpahaman, itu wajar. Oke Pak Misrai, nggak ada lagi yang mau disampaikan ya. Izin ya, saya turunkan. Iya. Terima kasih. Oke, kita sapa lagi nih Pak Hayakara. Silakan. Saya mau tanya dulu agamanya apa? Kristen. Oke, Pak Hayakara di sini non Muslim, terkhusus untuk Kristen itu boleh bertanya saja tentang agama saya. Tapi kalau mau menjelaskan tentang tema dan agamanya masing-masing, diizinkan dengan catatan harus bisa buka kamera. Karena kalau tidak bisa buka kamera, dikhawatirkan nanti penjelasannya tidak sesuai dengan kaidah ilmiah. Gabrul nanti. Ya. Kebetulan saya Silakan, di Pak jalan. Hayakara boleh bertanya. Kebetulan Boleh saya bertanya di saja, jalan, Bu. jadi nggak bisa buka kamera. Jadi saya nanya aja. Boleh bertanya aja silakan. Pertanyaan pertama. Saya udah kenal Umi Rifa, Kancan saya udah kenal. Di Komal-Komalnya saya udah kenal. Ya. Pertanyaan saya gini, Umi Rifa di Malaysia ya tinggalnya ya? Itu pertanyaan pribadi, nggak ada kaitannya dengan dunia akademik. Enggak, maksud saya gini, ini kan kita di Indonesia gini. Kalau di Indonesia Pak, sekali lagi saya katakan tidak ada kaitannya antara kaidah ilmiah dengan keberadaan saya. Bapak langsung bertanya saja tentang ilmu pengetahuan, teologi, kristologi, dan sosiologi. Pertanyaan saya gini. Mantap juga nih. Wah. Iya dong. Ya. Kenapa di Indonesia kalau bicara soal Islam untuk orang Kristen itu
pasti namanya penistaan. Tapi Kalau kalau bicara Islam soal bicara tentang kalau Kalau Islam- Kristen bicara soal Islam, oh, itu pasti itu penistaan kalau menurut orang Oke. Islam. Tapi kalau bicara terus? soal Islam, iman Kristen, orang Islam kalau orang yang Kristen bicara Islam. ya, kalau Oh, orang baru Kristen dikatakan bicara penistaan. Islam itu namanya penistaan. Tapi kalau Kenapa? orang Kristen bicara kalau orang Islam bicara Kristen, Kristen itu namanya itu bukan penistaan, dakwah. ilmu katanya. pengetahuan. Itu Dakwah, oke. katanya, ya. Jadi Yang Bapak bertanya menjadi kenapa hal pertanyaan itu? saya, kenapa hal itu bisa terjadi? Mantap, ini bagus. Ini pertanyaan bagus ya. Saya ulangi dulu ya pertanyaannya. Menurut Pak Hayaka, kenapa kalau orang Islam bicara Kristen itu adalah dakwah? Kenapa kalau orang Kristen bicara tentang Islam itu adalah penistaan? Karena rata-rata yang kami bicarakan adalah sesuai dengan tekstual, kontekstual, dan fakta-fakta ilmiah yang memang adalah ilmu pengetahuan. Tapi kalau Kristen rata-rata omongannya semua tipu-tipu. Contoh, Nabi kami dituduh pedofil, tapi nggak bisa membuktikan secara ilmiah. Loh, Bapak jangan merendahkan jawaban saya. Bapak boleh Jangan ketawa bilang tapi minimal di mute tipu-tipu dulu. kasih Kenapa? penjelasan dulu. Karena saya penjelasan dulu baru bukti-bukti. Jangan diatur saya mau menjawab gimana. Ini lucunya orang Kristen. Makanya kami itu bilang kalian tuh selalu menista. Diri kalian aja kalian nista kok. Anda baru bertanya, saya baru menjelaskan, Anda udah ketawa. Artinya Anda menistakan diri Anda. Entah ngerti entah Mbak enggak tapi Rifa, ketawa aja. Mbak Pak, Rifa, jangan saya ini mengganggu juga saya kenal Mbak ketika Rifa dari saya dulu. menjelaskan. Duh, inilah orang Kristen. Mereka bertanya, lalu kita memberi pendapat, mereka tidak siap mendengarkan apa jawaban kita. Jangan diganggu ketika saya menjelaskan, minimal di mute. Kalau ketawa boleh jungkir balik, Bapak juga boleh, tapi di mute. Biar kami nggak Kalau tahu. kita bicara Tadi soal Bapak bertanya juga Pak, Aduh, sebentar. Bapak ini bertanya kenapa pun sih? ini loh. Bapak bertanya pun didengarkan, beradab gitu. Iya. Beradablah sedikit Ada Pak. adab napa? Seperti tadi Anda bertanya panjang lebar, didengarkan baik-baik. Sekarang jawabannya dengarkan baik-baik. Begitu Pak. Iya, Belajar saya beradab ulangi dari sekali orang lagi ya. Islam Pak. Kenapa saya katakan rata-rata kalau Kristen itu adalah pendusta? Contoh seperti yang dilakukan oleh Gracia Pelo. Gracia Pelo ketika membaca sirah Nabawiyah, dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu membuka pakaian Zainab binti Jahsy. Dan ketika dicari di dalam literasi sirah Nabawiyah itu tidak ada, melainkan ucapan yang ditambah-tambahkan oleh Gracia Pelo. Makanya dia ketangkap. Si anak bata itu menghina Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan bahwa iblis ada di gua. Itu juga penipuan dan penistaan karena tidak ada bukti konkretnya kecuali ada bukti. Yang ketiga seperti si Mame Keclek Kucluk mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini Nabi Muhammad bersahabat dengan jin. Itu kan kurang ajar itu. Kenapa? Justru Tuhannya yang temenan sama iblis. Nah, yang ketiga adalah seperti siapa lagi ya? Siapa lagi yang penista yang masuk penjara ya? Kalau Muhammad Banyak kawin sih. anak umur 6 tahun itu enggak benar atau benar itu? Itu benar. Masalahnya apa? Di mana di situ? Loh, nenek moyang Yesus saja mengawini anak usia 3 tahun kok. Apa Nenek masalah? moyang nenek moyang Maria aja siapa? dihamili Tuhan. Mamanya Yesus dihamili Tuhan umur 12 tahun. Masalahnya Jadi apa? Mbak Rifa, saya udah kenal Mbak Rifa dari dulu. Saya tahu. Aduh, saya Mbak. nggak peduli kau kenal saya nggak kenal kau. Jadi gini ya, saya tidak peduli dengan isi hati kalian, saya nggak peduli dengan keresahan kalian. Yang saya peduli adalah pertanyaan kalian, ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Saya di sini mau berbagi knowledge. Saya mau berbagi ilmu. Saya katakan rata-rata orang Kristen ketika membicarakan Islam itu pasti penistaan karena tidak ada ilmu. Jangankan tentang agama Islam mereka bahas agamanya saja itu udah penistaan. Contoh, Edis TV mengatakan penyalipan karya iblis, kata Kristen oke, padahal itu penistaan menurut agama Kristen dan Katolik. Wah, ini ODGJ nih, ketawa-ketawa sendiri nih orang nih. Yang kedua adalah si Sofiatul jelas-jelas menginjak Bible, Al-Quran. Pak, Bapak Mbak jangan Rifa kurang sama ajar lah, Edis Pak. TV saja kalah. Mbak Rifa saya Bapak ini Kristen, tapi kelihatan banget nggak ada adab. Terakhir loh, Pak. Edis yang kalah, Berapa Pak. kali Kristennya? Iya. Terakhir Edis yang kalah, Pak. Berapa kali? Oh, di roomnya bahkan dia kalah di roomnya sendiri. Ya Allah. Pak, gini ya, Pak ya. Saya tahu. Saya maklumi Bapak nggak ada akal. Saya maklumi Bapak nggak ada adab. Tapi tolong jangan Mbak. bilang Bapak nggak bawa Roh Kudus. Mbak, enggak usah. Kurang ajar ya.
Kurang ajar Bunda Gembala lagi ngajar dipotong-potong. Oke, saya lanjut ya. Teman-teman, jadi kenapa kita katakan bahwa kalau Oten rata-rata itu menghujat karena mereka tuh ada dalil boleh menipu dalam segala hal. Contoh, kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi sebagai orang berdosa? Nah, jadi mereka tuh boleh menipu dalam segala hal. Kalau kita mengatakan Tuhannya mati terkutuk, ada Galatia pasal 3:13. Tuhannya mati diseret, ada di dalam seluruh Bible itu tentang penyalipan. Tuhannya dibuka celana dalamnya, ada. Bahkan Pak Esra Soru sendiri mengatakan celana dalam Tuhan dibagi-bagi. Itu bukan penistaan, itu statement yang memang diimani oleh Kristen. Bahkan orang Kristen dikatakan bani guguk, bani anjing. Itu bukan kata kita, tapi kata Yesus sendiri. Kok dibilang penistaan? Tidak boleh mengatakan sesuatu yang kenyataan yang diimani Kristen itu sebagai penistaan. Sama saja kita menuduh bahwa keimanan Kristen adalah penistaan gitu loh. Seperti itu ya saudara-saudara. Tolong dong kalau bertanya biarkan Bunda Gembala menjawab, jangan diganggu. Ini lagi menjawab diganggu. Kalian tuh aneh deh. Silakan Kang Chan, tambahkan Kang Chan. Wah, dikasih peringatan sama kita Kang Chan. Kayaknya harus dirungkat dulu. Waduh. Siap. Siap. Teman-teman, aku rungkat dulu ya. Abis itu aku live lagi. Ya, aku rungkatin dulu. Terus Aku live lagi karena nanti akunnya Oneri penurun. Pak. Ya, follow teman-teman, di follow akunnya biar nanti teman-teman dapat notifikasi live streamingnya ya. Izin aku Makin rungkat panas. dulu. Nggak aneh dia tuh dijawab malah dia ngamuk. Kita menjawab pertanyaan dia Rungkat malah aja nggak nanti terima. banyak yang mau debat malam. Bisa ada apa-apa. Iya, nanti malah ada apa-apa. Oke, kita matikan dulu ini. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.